Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Gimana Kak Sherly? Selamat hari Minggu Kak Sherly. Selamat hari Minggu Kak Lena. Ya, kita lihat adik-adik semua sudah siap dan sudah duduknya rapi. Ayo, sudah adakah hidup Jumatnya dan Alkitabnya di depannya? Tentu sudah ya adik-adik, namanya kita mau ibadah ya. Tapi adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik kan ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu pembuka, Aku Mau Ikut Tuhan dan Percaya Saja. Kita harus gembira ya adik-adik, semua harus bergerak. Ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Bersiap adik-adik, duduk yang rapi. Sebelum kita memulai kebaktian kita bernyanyi. Habis bernyanyi kita berdoa ya adik-adik. Nyanyinya selamat pagi Bapak semua, lipat tangannya dan bernyanyi sambil tundukkan kepalanya ya adik-adik. Terima kasih.
wajah yang cerah kami sambut dengan kasih-Mu ya Yesus. Engkau bangunkan kami, Engkau buat kami bersuka cita dan menghirup udara pagi, mendengar kicauan burung pada pagi hari. Pada minggu ini Tuhan, kembali kami mau beribadah, berkumpul bersama, sekalipun kami berjauhan, tapi Roh Kudus Tuhan tetap menyelimuti kami dan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, tataplah adik-adik sekolah minggu pada saat ini di tempat di mana di rumah mereka masing-masing. Mereka mungkin didampingi oleh omongnya, mamanya, papanya, bahkan kakak dan abangnya. Kami mendoakan mereka ya Tuhan, supaya Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari penyakit Tuhan. Biarlah darah Tuhan yang kudus selalu melindungi adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu pada saat ini Tuhan, yang berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah buat adik-adik sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, Engkau yang memberikan kuasa bagi kami, mampukan kami untuk melayani yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan kami dan tinggal di dalam hati kami. Akan kami sampaikan pada saat ini terima kasih kami Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang mulai ibadah kita. Semua bangkit berdiri, kita bernyanyi dan bersuka cita dengan lagu Allah Itu Baik. Kita sama-sama mengucapkan sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak
menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Hukum Taurat untuk minggu ini yaitu hukum Taurat yang ketiga sampai yang kelima. Ayo adik-adik sekolah minggu, dengan semangat kita sama-sama mengucapkannya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita sama-sama berdoa memohon kekuatan untuk dapat melakukannya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, untuk menyambut doa pengampunan dosa, kita bernyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. melalui perkataan kita yang mendukakan hati orang tua, teman kita, adik kakak kita. Untuk itu kita sama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Jadi sebentar lagi kita akan mau pengakuan iman rasuli.
Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjalan di jalan Tuhan. Oleh karena itu, mari adik-adik bangkit berdiri semula, kita bernyanyi lagu Tiap Langkahku. kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini, aku mau percaya kepada Tuhan, dan kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dengan lagu Besar dan Perkasa Allah kita. Besar
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu disediakan Alkitabnya dan kita lebih dulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan memperbolehkan anak-anak sekolah minggu untuk memuji memuliakan nama-Mu yang walaupun di rumah masing-masing. Saat ini Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberi pengertian kepada anak-anak sekolah minggu sehingga mereka percaya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini yaitu yang diambil dari kitab Yohanes pasal 11 dimulai dari ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Sambil dibaca Alkitabnya di rumah ya adik-adik, diikuti sekalian yang dibaca oleh Ina. Beginilah firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu HKBP Duri yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga dalam keadaan sehat. Adik-adik sekolah minggu, tadi sudah kita baca firman Tuhan yaitu bahwa Yesus dia adalah kebangkitan. Adik-adik sekolah minggu, di suatu kota yaitu di Betania ada 3 orang bersaudara adik abang yang bernama Maria, Marta, dan adik laki-laki mereka Lazarus. Dan si adiknya ini, si Lazarus, dia dalam keadaan sakit. Marta dan Maria cepat-cepat mengasih kabar kepada Yesus karena mereka masih dekat kepada Yesus. Marta dan Maria percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan adik mereka si Lazarus. Mereka mengabarkan bahwa adik mereka yang bernama Lazarus itu dalam keadaan sakit. Dan di tempat jauh Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus itu dalam keadaan sakit. Dia mendengar kabar itu. Dan 2 hari kemudian adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus dan beberapa murid dan murid-muridnya berangkat untuk pergi ke kota Betania untuk menjumpai saudara daripada Maria, Marta, dan Lazarus. Dan adik-adik sekolah minggu, ketika Yesus sampai di tempat di Betania, ternyata si Lazarus itu sudah mati. Adik-adik sekolah minggu, ada yang tahu seperti apa orang yang meninggal? Ya. Dikatakan meninggal berarti tidak punya nyawa lagi. Dia tidak bernapas lagi. Ada dari adik-adik sekolah minggu ini keluarganya atau orang tuanya yang sudah meninggal? Ada adik-adik? Oh, pasti
pasti kalau adik-adik sekolah minggu merasakannya pasti sedih ya, dimana sudah kehilangan orang yang kita sayangi. Seperti itulah Maria dan Marta, mereka sangat kecewa. Mereka merasa sangat kehilangan karena adik mereka sudah tiada, sudah meninggal. Dan dikatakan sudah 4 hari Lazarus dikuburkan. Sudah 4 hari. Adik-adik sekolah minggu, kalau sudah 4 hari orang yang sudah meninggal itu sudah dikubur, bagaimana? Pasti akan, ada yang tahu adik-adik? Ya, pasti sudah membusuk atau sudah ada aroma yang tidak sedap. Jadi ketika Yesus sampai di situ, datang si Maria karena si Lazarus sudah meninggal, bahkan sudah 4 hari. Si Maria menangis, dia datang untuk menemui Yesus. Dan saat itu juga Yesus juga menangis melihat bahwa si Lazarus ternyata sudah meninggal. Dan adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus pergi menanya ke kubur tempat Lazarus dikuburkan. Dan pada zaman itu kubur itu ada batu yang menutupinya. Dan Yesus berkata, angkatlah batu itu. Itulah dikatakan Yesus, tahu dia di sekolah minggu? Ya, karena Yesus punya kuasa, akhirnya batu itu diangkat, batu itu, dan si Lazarus pun keluar memakai kain kapan terbuka dari tubuh si Lazarus, dan dia hidup dan mampu berjalan. Ada adik-adik sekolah minggu yang tahu orang mati hidup lagi? Ada yang tahu, Dek? Adik sekolah minggu ada yang tahu? Ada yang tahu? Pasti kita belum pernah melihat yang seperti itu ya kan, Dek? Tapi itulah kuasa daripada Yesus Kristus. Dia mampu membangkitkan orang yang mati seperti Lazarus. Dan karena si Lazarus sudah bangkit, sudah hidup lagi, Maria dan Marta sangat bersukacita. Dan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata kepada Marta dan Maria bahwa karena si Marta mengatakan di ayat yang ke-24 tadi, aku tahu bahwa ia bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya, jadi ada sekolah minggu, ada 2 kematian ya. Satu kematian secara tubuh kita ini. Itulah kalau mungkin orang tua kita pernah melihat, melayat dikatakan untuk ke rumah keluarga ada yang meninggal, dan mungkin di tengah-tengah keluarganya. Jadi itu adalah kematian secara daging ya, karena kita semua akan mati. Tetapi Yesus menekankan karena dia adalah kebangkitan, dan Yesus kebangkitan ada hidup. Karena Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Dan Yesus berkata kepada si Marta dan Maria, percayakah kamu? Dan itu adik-adik sekolah minggu sekarang, ada yang percaya bahwa Yesus kita itu dia akan bangkit, bahwa Yesus Kristus itu adalah kebangkitan. Itu yang diajak oleh firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, supaya kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan melalui kematian, dan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan orang-orang percaya, karena Yesus akan datang kedua kalinya. Jadi kita harus berpegang kata percaya. Orang yang percaya dia akan selalu punya
pengharapan. Terlebih adik-adik sekolah minggu sekarang, percayakah adik-adik sekolah minggu bahwa virus corona ini akan berlalu? Ya. Orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa virus corona ini melalui doa kita, semoga virus corona ini cepat berlalu, dan kita harus yakin bahwa di balik kematian ada kehidupan. Jadi Yesus, dia kebangkitan, dia akan membangkitkan orang-orang yang mati pada kedatangannya yang kedua kali. Jadi hiduplah, berpeganglah kepada Tuhan. Aku mau berpegang kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang mau berpegang kepada Tuhan, berarti dia harus rajin untuk beribadah. Yang walaupun di rumah, Inang lihat dari kegiatan aktivitas yang dilakukan kakak guru sekolah minggunya, saya lihat adik-adik rajin untuk mengirim ya kegiatannya. Berarti adik-adik sekolah minggu rajin ya, untuk mendengar firman Tuhan. Dengan rajin mendengar firman Tuhan, berarti kita semakin percaya Tuhan yang memegang tangan kita, Tuhan yang memberi berkat kepada kita, Tuhan yang senantiasa menaungi kita setiap langkah kita. Jadi pegangan sangat perlu dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Misalnya kalau adik-adik sekolah minggu menyeberang, ya kan, menyeberang dari jalan ini atau ke jalan sana, pasti orang tuanya akan menyeberangkan dia pakai tangan, ya kan dek, adik-adik sekolah minggu. Artinya pegangan itu sangat berguna. Jadi kita, pegangan kita kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan kematian. Jadi dengan kita yakin dan percaya dia akan melindungi kita, dia akan memampukan kita, terlebih untuk mengikuti karena online sekarang, belajar juga dari rumah, ya kan. Jangan dibuat lagi orang tuanya dan tingon ya dek ya. Tapi ya semangatlah, dan firman Tuhan pegangan kita, sehingga kita yakin dan percaya dia adalah yang mati dan bangkit. Dan kita harus pegang salib Kristus, ialah salib kemenangan, dan salib itu menjadi kekuatan kepada kita untuk berjalan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa adik-adik sekolah minggu, yang menyapa kami Tuhan, bahwa kami akan percaya kepadamu. Engkau adalah kebangkitan, di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Ajari adik-adik sekolah minggu untuk taat dan setia, untuk percaya kepada Tuhan. Apapun yang mereka alami dalam kehidupan ini, mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ajar kami senantiasa Tuhan untuk selalu bersyukur atas berkat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun, Theo, Selma, juga Tuhan Rani, Ferisa, Cerisa, dan Yando. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam tumbuh kembangnya, dalam studinya, menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, di mana mereka berada. Kasih setia Tuhan menyertai kehidupan mereka, dan juga mencukupkan apa yang perlu untuk kebutuhan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati keluarganya juga di mana mereka berada. Juga Tuhan, negara kami ini di mana masih virus corona ini belum bisa
selesai Tuhan pada saat ini. Kami mohon campur tangan Tuhan karena Tuhan punya kuasa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melenyapkan ini dari muka bumi ini. Tuhan Yesus, orang tua kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberi kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Biber. Adik-adik, firman tadi mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 24-26, kita harus hidup berpegang dan berjalan di dalam Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Ya Tuhan Bimbing Aku. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai. Sekarang kita mau masuk aktivitas ya. Ini kakak mau bacakan aktivitas untuk anak playgroup dan TK. Aku percaya kepada Tuhan.
untuk playgroup dan TK. Untuk kelas berikutnya disampaikan Kak Lina ya. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kelas 1, 2, dan 3 menghafal Mazmur 28 ayat 7a yang isinya Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Nanti divideokan ya adik-adik. Nah, untuk yang kelas 4, 5, dan 6 membuat pembatas Alkitab bisa dari kertas origami, bisa dari karton. Nanti setelah dibuat, di pembatas itu dibuat tulisan aku mau berpegang pada Tuhan. Nanti difoto ya adik-adik. Pada saat memfoto aktivitasnya itu dilihatkan juga adik-adiknya ya. Maksudnya aktivitasnya itu dipegang sama adik-adiknya. Biar lebih seru adik-adik. Itu aja aktivitas kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Nah.